ruangan ini untuk apa, ruangan ini untuk apa, ruangan ini untuk apa, letaknya WC di mana, letaknya loker di mana, letaknya kantor di mana, letaknya tempat kompor di mana, penimbangan di mana, tepung di mana, semuanya harus jelas. Halo teman-teman Lungkomas, apa kabar? Kembali bersama saya ya. Kalau kemarin itu membahas masalah tahap pertama untuk pengurusan izin edar MD. Ada yang bertanya, MD itu apa toh Om? MD itu adalah kepanjangan makanan dalam. Jadi makanan dalam negeri. Seperti itu. Misalnya jamu TR, POM TR. Itu TR itu tradisional. Nah, kalau herbal pasti TR tradisional. Kalau luar negeri bisa NA, bisa apa kayak seperti itu. Dan izinnya berbeda-beda. Nah, ini yang saya bahas kemarin tuh yaitu tahap awal apa yang disiapkan, yaitu tempat. Tempatnya harus sudah siap karena banyak orang berpikir mengurus izin edar makanan itu kita membawa sampel makanan ke Balai POM, diperiksa, dapat izin. Enggak semudah itu. Tapi zaman sekarang itu sudah dipermudah lagi. Era pemerintahan Jokowi ya, masa ini kan Pak Jokowi. Jadi masa pemerintahan Pak Jokowi ini UMKM semua dipermudah. Perizinan banyak yang gratis. Nah, pertama pengurusan makanan fresh food kemarin yang ditanyakan itu kan, yaitu tempat. Syarat pertama tempat. Kedua, siapkan dokumen. Nah, sekarang siapkan dokumennya. Dokumennya apa saja Bang, Om, Pak D? Ya, dokumennya pertama yaitu carilah izin domisili atau keterangan dari kelurahan setempat bahwa benar usahamu namanya ini ada di desa ini, RT ini, nomornya ini. Itu yang pertama. Kemudian siapkan NPWP ya, NPWP. Terus kalau dulu adalah SIUP, sekarang ganti NIB. Kalau dulu SIUP, sekarang NIB, nomor induk berusaha. Kalau dulu SIUP dan berbayar, sekarang ngurus NIB gratis online. Syaratnya ya itu tadi dari desa, keterangan dari desa bahwa usahamu di situ, NPWP, NIB, terus izin. Tak cariin dulu, lupa aku. Oh, namanya IUMK. Kalau dulu ngurusnya di kecamatan IUMK atau TDP, tanda daftar perusahaan. Itu ya dulu cari dokumennya itu lengkapi. Kemudian denah lokasi, siapkan denah lokasinya, di mana tempatmu, dari jalan mana dituju. Kemudian apa produkmu, produkmu itu apa, itu ceritakan. Jadi bikin alur proses produksi. Misalnya produksinya keripik misalnya. Nah, pertama bagaimana alurnya, itu bagaimana dari proses penerimaan barangnya terus masuk kemana, prosesnya bagaimana, dari misalnya dari gini, dari proses tepung datang misalnya, kemudian cara membumbuinya, setelah dari membumbui kemana, dari kemana itu terus kemana lagi, terus sampai proses memasak sampai mateng, sampai penyimpanan. Itu siapkan. Berapa jenis yang mau kalian carikan izin atau semua produk? Kalau yang semua produk, kalau berbeda cara prosesnya ya ceritakan di situ. Kalau sama ya seperti itu, ceritakan di situ. Misalnya kerupuk udang prosesnya begini. Misalnya kerupuk tempe begini. Begitu ya.
Alur proses produksi tadi sudah dokumennya sudah siapkan kan. Kemudian yaitu denah layut atau denah bangunan. Jadi bangunanmu tuh di mana? Misalnya dari pintu masuk itu ada apa? Kantor. Habis kantor apa? Misalnya loker umum di dalamnya apa? Ada WC. Terus setelah itu keluar kemana? Karyawan tuh kemana? Dari tepung kemana? Seperti itu. Jadi untuk gambarnya denah bangunan itu intinya ceritakan bangunanmu itu begini. Ini ruang apa, ini ruang apa, ini ruang apa, ini ruang apa. Nanti setelah semua setelah dokumenmu lengkap, kalian atau yang mau mengajukan izin edar ini bikin surat permohonan. Ya, bikin surat permohonan untuk pemeriksaan sarana bangunan. PSB, pemeriksaan sarana bangunan. Bangunanmu layak enggak ini nanti. Nah, kalau zaman pemerintahan sekarang itu kalau enggak layak, kurang layak, nanti akan didampingi, akan dibantu membenahi, bukan dibantu keuangannya. Ya, yang saya ulangi ya. Pertama yaitu ngurus domisili perusahaanmu ke kelurahan setempat. Kalau sudah, lengkapi NPWP-mu. NPWP, kemudian kamu bikin NIB, nomor izin berusaha, atau nomor induk, nomor izin ya, nomor izin berusaha, NIB. Di saat ngurus NIB online nanti di sana akan nongol izinnya apa itu sudah nongol semuanya. Setelah NIB lengkapi dengan IUMK kalau yang UKM. Ngurusnya dari desa juga terus ke kecamatan. Nah, dari kecamatan nanti biasanya disuruh terus bikin saluran gotnya itu bagaimana, seperti itulah. IUMK itu sama dengan TDP, TDI, IUI, seperti itu ya. Kemudian denah lokasi. Denah lokasimu di mana? Jalan apa? Desa apa? Gambar denahnya biar nanti pegawai BPM yang datang memeriksa ini gampang atau mudah menemukannya, dan nanti dipakai persyaratan untuk pendaftarannya ke situsnya BPM. Kemudian alur proses produksi. Alur proses produksi, produksimu apa aja? Misalnya kerupuk ikan, kerupuk udang. Ceritakan bagaimana alurnya sampai jadi produk, sampai penyimpanan, sampai cara edarnya. Ya. Jadi dari penerimaan barang, tepung, proses kemana begitu. Kemudian denah atau layut bangunan. Gambar lokasi bangunanmu itu dari pintu masuk, sebelahmu apa, depanmu apa, belakangmu apa, terus ruangan-ruangan tuh ditulis. Ruangan ini untuk apa, ruangan ini untuk apa, ruangan ini untuk apa. Letaknya WC di mana, letaknya loker di mana, letaknya kantor di mana, letaknya tempat kompor di mana, penimbangan di mana, tepung di mana. Semuanya harus jelas. Itu yang harus kalian lengkapi. Dan yang terakhir yaitu setelah kalian lengkap semua, bikin surat permohonan. Jadi kalian nulis, kalau dulu nulis atau sekarang ketik ya, kepada yang terhormat Bapak pimpinan Balai POM mana, Balai Besar POM mana gitu. Nama kamu siapa dan sebutkan mengajukan izin edar, mohon PSB. Di PSB periksa sarana bangunan itu. Jadi nanti akan ada petugas dari Balai POM datang ke tempatmu memeriksa. Nanti kamu akan dinilai, tempatmu akan dinilai. Kalau nilainya B, nah, kalau sudah dapat B, nanti kalian akan pasti ada tahap berikutnya. Oke, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.